Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaida Marwa Afifa, NIM 2020143589, kelas 4O, Prodi PGSD, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Yang pertama, perintis gerakan kepanduan dunia. Yang kedua, gagasan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, kegiatan kepanduan di Indonesia. Dan yang keempat, sejarah gerakan panduan. Sejarah pramuka dunia sering dikaitkan dengan Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah kepramukaan di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi pramuka ini. Banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell dalam gerakan pramuka seperti mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Alhasil, kegiatan pramuka sampai sekarang masih diterima baik dalam masyarakat. Sejarah kepramukaan dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris, bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai KAP atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdirinya organisasi Robert Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Robert to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, kegiatan Jambore di dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama NIPV atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan ini yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Keibondan, Peta, dan Sunedan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengusir tentara Jepang.
Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo, yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Perintis Gerakan Kepanduan Dunia. Munculnya Gerakan Kepanduan Dunia dipelopori oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, yang kemudian lebih dikenal dengan Bapak Pandu Sedunia, pada tanggal 22 Februari 1857 sampai 8 Januari 1941 dari Inggris. Sebelum tahun 1961, gerakan ini dikenal dengan istilah kepanduan, yang berfokus sebagai pendidikan karakter generasi muda. Berbicara soal pramuka atau gerakan kepanduan, tak lepas dari sang pendirinya, Robert Baden-Powell, yang mengembangkan gerakan ini pada 1013 tahun yang lalu. Robert merupakan seorang perwira Angkatan Darat Kerajaan Inggris, sehingga ia banyak bersinggungan dengan kegiatan kepanduan militer. Gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan sesuai dengan gagasan penciptanya, Lord Baden-Powell, yang mula-mula dituangkan dalam buku Scouting for Boys, pada dasarnya ditunjukkan kepada pembinaan anak-anak dan pemuda, bukan untuk orang dewasa. Namun, untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik itu perlu adanya pendidikan untuk orang dewasa yang akan bertindak sebagai pamong dengan sikap sesuai dengan sistem Among, membawa peserta didik kepada tujuan gerakan pramuka. Dengan demikian, maka fungsi pendidikan kepramukaan akan berbeda, yaitu untuk anak-anak dan pemuda berfungsi sebagai permainan atau kegiatan yang menarik, sedangkan bagi orang dewasa merupakan pengabdian dari para sukarelawan. Kegiatan kepanduan di Indonesia. Pramuka atau Praja Muda Karana adalah organisasi pendidikan kepramukaan atau pendidikan di luar sekolah yang berkaitan dengan alam. Pertemuan pramuka merupakan suatu kegiatan rutin dalam kepramukaan. Dalam kepramukaan terdapat banyak kegiatan. Pada prinsipnya, semua kegiatan yang sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau MK adalah kegiatan kepramukaan. Tetapi terdapat kegiatan yang biasa bahkan rutin dilakukan dalam kepramukaan. Sejarah gerakan pramuka. Pramuka merupakan gerakan kepanduan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 100 tahun yang lalu. Organisasi pramuka sendiri masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka di Indonesia berdiri berawal dari munculnya cabang milik Belanda, yaitu NPO, pada 1912. Setelah kemerdekaan Indonesia, kepanduan yang bersifat nasional terbentuk, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Organisasi kepanduan di Indonesia pada saat itu berjumlah ratusan dan dibagi menjadi beberapa federasi. Namun terdapat kelemahan dari beberapa federasi tersebut, yang kemudian dibentuk Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Pemerintah dan MPRS merupakan upaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan Indonesia pada tahun 1960. Presiden Soekarno kemudian menindaklanjuti upaya tersebut dengan mengumpulkan para tokoh gerakan kepramukaan pada 9 Maret 1961. Pada kesempatan tersebut, Soekarno melebur seluruh organisasi kepramukaan pada saat itu menjadi satu dengan nama Pramuka. Panitia Pramuka yang dibentuk pada saat itu terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A. Aji Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hasil kerja dari panitia tersebut adalah keluarnya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961
tentang gerakan pramuka yang kemudian diperingati sebagai hari permulaan tahun kerja. Seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan gerakan pramuka pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan. Hari bersejarah diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional pada 14 Agustus 1961 dilakukan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. MAPINAS yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Kedua 2 Brigjen TNI Dr. Aziz tersebut bertujuan untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka di Indonesia yang diperingati hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas untuk pertemuan kepramukaan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.